saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang manajemen kesehatan unggas, khususnya membahas tentang mengelola penyakit atau mengendalikan penyakit pada unggas yang biasa menyerang, dan kemudian harapannya kita bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang sebenarnya macam parasit pada unggas. Khususnya pada hari ini kita membahas tentang ektoparasit dan protozoa ya. Memang selama ini concern terhadap penyakit parasit yang seringkali menginfeksi maupun menginvestasi khususnya pada ektoparasit dan menginfeksi pada misalnya pada protozoa seringkali tidak menjadi poin utama ya di dalam manajemen kesehatan unggas. Tetapi biasanya mereka lebih memperhatikan penyakit-penyakit viral, penyakit bakterial gitu ya. Tetapi ada beberapa penyakit protozoa yang sangat krusial. Penyakit parasit misalnya pada protozoa itu ada penyakit misalnya koksidiosis, itu merupakan penyakit yang bahkan menjadi penyakit yang dapat menambah biaya produksi. Ya, kenapa kok saya katakan biaya produksi? Karena biasanya koksi itu cara mengontrolnya, cara mengendalikannya supaya tidak sampai menginfeksi ayam peliharaannya pada farm-farm komersial maupun yang tradisional gitu ya. Mereka biasanya menggunakan antikoksi. Dan antikoksi ini sekarang kalau pada beberapa dekade belakangan, bahkan dari dulu ya, itu memang agak sedikit berkurang karena adanya isu resistensi, isu residu gitu. Tapi masih tetap menjadi prioritas karena sangat mudahnya penyakit ini berjangkit pada unggas, terutama pada ayam, juga kerugian yang ditimbulkan. Jadi peternak itu rata-rata melihatnya dari kerugian karena memang mereka bisnis, tidak salah memang. Kalkulasi secara kasar begitu ya. Tapi sebetulnya penyakit atau gangguan parasit misalnya akibat gangguan ektoparasit itu juga tidak kalah pentingnya sebetulnya. Kita tahu misalnya serangga pada misalnya arthropoda. Kasus terjadinya infeksi protozoa darah misalnya, malaria, kemudian leukositozoon, itu juga kalau tidak ada serangga nggak akan terjadi. Nah, kadang-kadang terus kemudian karena mereka hanya kelabakan, waduh kena ayam saya kena leukositozoon yang sedang banyak ini prevalensinya, kemudian banyak menimbulkan gangguan misalnya sampai menjadi kematian. Taunya itu, tapi sebetulnya penyebab utamanya itu kan faktornya. Seperti nyamuk kalau malaria, leukositozoon ya seperti kolikoides, simulium. Kan itu sebetulnya. Jadi tanpa serangga itu pun leukositozoon nggak akan berjangkit. Demikian juga dengan malaria atau yang lain. Nah, kadang-kadang kesadaran seperti itu kurang bisa diterima oleh mereka. Mereka tidak bisa malah seperti itu, bahwa asal muasal kejadian penyakit protozoa juga karena peranan ektoparasit. Nah, apalagi serangga atau ektoparasit yang tidak terlalu menyebabkan permasalahan, terutama potensial dia sebagai vektor pembawa seperti kutu. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat pasti kutu akan mendapat perhatian. Kutu atau caplak. Lalat sudah mendapat perhatian karena lalat banyak menyebarkan berbagai macam penyakit, bakteri, virus, termasuk juga protozoa gitu ya. Seperti kutu pinjal pada unggas, kutu. Padahal kutu pada unggas sangat banyak. Dan itu kalau misalnya dapat
diinvestigasi atau diperiksa ternyata kutu itu membawa penyakit bawaan atau penyakit yang dibawa potensial, itu akan menjadi akan menjadi perhatian gitu ya. Itulah peternak itu ya, yang memang ya, yang betul-betul di mata mereka bahwa menimbulkan banyak problem, terutama misalnya penurunan performa unggasnya, baik peningkatan berat badan pada broiler atau penurunan produksi telur pada layer, itu kan baru mereka mempunyai perhatian yang serius. Tetapi pada kasus-kasus mesti unggasnya banyak kutu, banyak tungau, gitu memang kadang-kadang agak sedikit neglected ya, agak sedikit diabaikan begitu ya. Nah, kita berbicara tentang serangga, khususnya pada unggas, kutu ini macamnya sangat banyak pada unggas. Beda dengan pinjal atau caplak. Lalat juga banyak, ya tak? Karena memang rata-rata di dalam menjalankan siklus hidupnya, lalat juga butuh butuh nutrisi ya untuk berkembang. Misalnya di samping nutrisi juga butuh kondisi-kondisi yang bisa mereka bisa menjalankan siklus hidupnya. Misalnya lalat itu harus bertelur, telurnya harus bisa menetas. Nah, untuk bisa menetas kan perlu kondisi yang diperlukan, misalnya kelembapan, temperatur yang hangat, oksigenasi yang cukup, sehingga mereka dapat menetas menjadi larva. Nah, larva ini juga ada yang sifatnya aktif, butuh makanan untuk berubah menjadi pupa. Nah, baru pada tingkatan pupa mungkin mereka sedikit hibernasi, tidak memerlukan makanan. Nah, baru menjadi dewasa setelah pupa. Nah, pada kutu, karena kutu ini biasanya adalah obligat parasit. Artinya dia menempel pada hospesnya, pada induk semangnya, di antaranya ayam atau unggas yang lain. Dan sekali nempel, dia tidak akan pergi kemana-mana ya. Itu aja, hospesnya aja dieksploitasi. Mencari makan di situ, aktivitas matingnya antara betina dan jantan juga di situ. Kalau meletakkan telurnya juga lengket di bulunya gitu ya. Ya sama dengan kalau manusia kena kutu gitu ya, pediculus humanus capitis pada rambut kepala itu kan, kalau sudah banyak, kalau orang Jawa bilangnya lingso, lingso itu adalah telur yang di dalamnya sudah ada nitnya, ada calon nimpanya, karena kutu tidak melalui larva ya, langsung nimpa. Nimpa itu kayak dewasa, tinggal dia mengalami berbagai tahapan pergantian kulit atau ekdesis baru menjadi dewasa. Nah, itu sangat lengket. Sehingga diakui atau tidak terus memberikan gangguan pada hospesnya. Jadi di samping kegatalan, aktivitas mereka mencari makan, memakan epitel kulit, belum lagi yang menghisap darah, itu sangat sangat mengganggu. Kalau populasinya tidak terlalu banyak, oke. Tapi kalau populasinya banyak, pasti. Nah, biasanya ektoparasit atau parasit pada umumnya sifatnya adalah kronik kan. Dalam jangka waktu yang lama, kemudian dia merasa terus di situ melakukan aktivitas mencari makan, aktivitas mating, aktivitas bereproduksi, terus saja di hospesnya. Itu kan kalau populasinya banyak pasti akan kelihatan dampaknya. Misalnya pada ayam petelur, produksi telurnya akan, karena mereka akan menggunakan gangguan. Gangguan inilah yang menyebabkan optimalisasi metabolisme pakan yang dikonsumsi itu tidak maksimal, di mana dia harus silent, harus tenang, tapi terganggu, tidak nyaman, kemudian dia mengiritasi, kemudian
kegatalan gitu ya. Nah itu yang bikin mereka tidak mau optimal dalam metabolisme pakan yang dikonsumsi, sehingga apalagi pada saat malam hari itu pasti gangguan akan lebih terasa gitu ya. Predileksi di mana kutu-kutu ini biasanya pada daerah-daerah yang relatif dapat mengakses ke arah kulit dari unggas tersebut yang lebih mudah. Jadi kalau di bulu ya betul-betul bulu-bulu yang tidak terlalu lebat gitu ya, sehingga dia aksesnya akan mudah terjangkau untuk mencapai kulit gitu ya. Nah, pada unggas dewasa memang dampaknya tidak terlalu berat ya. Tapi kalau pada yang unggas-unggas anak atau diojek sampai pada starter itu sangat mengganggu dan bahkan menyebabkan kematian gitu ya. Gangguan ketenangan, peningkatan berat badan. Di layer juga pada proses starter ada proses pertumbuhan. Ya otomatis akan terganggu. Pertumbuhan itu dalam rangka mempersiapkan masuk ke periode laying, periode petelur gitu kan. Nah kalau dari situ sudah terganggu ya otomatis lambat ya akan masa untuk mencapai masa periode laying, petelur, maka lambat. Nah itulah, ini tidak dirasakan oleh atau tidak terlalu dihiraukan sama peternak. Lu tahu-tahu loh, ayam saya umur 24 minggu kok masih tenang-tenang aja, tidak ada yang 1-2 bertelur. Nah itu mereka kadang-kadang nggak sadar, wah ini pasti yang dijadikan kambing hitam adalah pakannya yang, tapi tidak sepenuhnya pakan, memang pakan juga pengaruhnya besar, kualitas pakannya, tetapi aspek yang lain itu mereka tidak hiraukan. Oh ini banyak banyak kutunya atau banyak serangganya, mereka nggak menganggap. Mereka apa sih yang jadi kambing hitam adalah pakannya bagus. Oh ini diojeknya yang jelek gitu, yang merupakan diojek generasi ke-1 tembehan. Jadi di grandparent itu penghasil kodok itu menghasil telur yang nanti kodoknya itu ditetaskan itu biasanya pada periode grandparent menghasilkan telur pertama, generasi pertama itu nggak terlalu bagus. Baru ketiga, keempat itu bagus. Periode kedua itu baru bagus. Nah, seringkali peternak itu menyanyarkan itu. Oh, kodoknya jelek gitu. Oh, pakannya jelek gitu loh. Padahal tidak sadari bahwa gangguan itu juga faktor lain, misalnya gangguan karena penyakit yang secara kasat mata tidak terlihat, tetapi secara perlahan tapi pasti terakumulasi pada saat gangguan itu menyebabkan kerugian dalam artian terlambatnya masa bertelur. Kemudian kalau pada layar, pada unggas, ada broiler juga, misalnya berat badannya kok tidak maksimum, otomatis feed konversinya juga tinggi gitu kan, bukan rendah gitu kan. Nah itu yang tidak sedangkan. Aktivitas mating, memakan epitel kulit, epidermis, ya, gangguan ketenangan pada ayam muda menyebabkan bulu kusut rusak dan sebagainya. Jadi mulai Menacanthus flaminius, Durogaster, Heucnatus, Lipiurus capunis, kita tahu bahwa ada kutu penghisap, ada kutu penggigit. Mayoritas pada unggas biasanya golongan Malupaga, kutu penggigit ya. Tapi ada juga yang penghisap juga gitu ya. Minupun kali ini, Gonides kali ini, Gonicotes kali ini gitu. Gonides gigas. Nah, ini yang biasanya banyak sekali populasinya di ayam, utama ayam-ayam yang mempunyai lifespan panjang, seperti ayam petelur gitu ya. Banyak sekali, Anda bisa buktikan itu kalau Anda misalnya pergi ke pasar, kemudian cari ayam afkir atau ayam petelur yang diafkir, kemudian jadikan daging soto itu loh, soto ayam. Jadi soto ayam yang kita makan itu sebenarnya bukan dari ayam broiler, ayam petelur. Karena kalau ayam broiler, pedagang sotonya bangkrut itu. Karena daging ayam broiler itu kan ngempel. Itu pasti tidak bisa menjadi banyak mangkok gitu loh.
Kalau ayam petelur dagingnya kan keras, godok sama mereka, jadi banyak, nggak terlalu rugi. Di samping itu Anda bisa buktikan di ayam soto, dagang soto itu kan biasanya ada yang namanya uretan ya, uterus yang di situ ada banyak calon-calon telur yang apa kuning-kuning itu yang banyak yang itu adalah seperti anggur gitu ya. Kadang-kadang kalau Anda makan soto tambah uretan ya, itu kan itu betul berarti itu ayam petelur memang yang sudah afkir gitu ya. Nah, gangguan-gangguan itu yang seringkali tidak diindahkan oleh peternak. Ini perlu kalau Anda misalnya nanti, mungkin Anda ya, di antara Anda nanti bisa jadi pebisnis, menjadi bisnismen atau usahawan, membuka peternakan ayam, bisa ayam broiler atau ayam petelur. Banyak kakak-kakak kelas Anda itu yang sudah bergerak di bidang sana dan sebagian besar sukses ya. Anda harus perhatikan ini ilmu-ilmu seperti ini. Jadi sedikit banyak Anda sudah punya basic untuk bagaimana kalau kita memperhatikan unggas-unggas ayam-ayam peliharaan kita yang terus menunjukkan gejala dedis saja. Dedis tahu dedis. Dedis itu paruhnya itu mantuk-mantuk terus gitu. Menggosok-gosokkan bulunya. Nah, berarti itu indikasi bahwa sudah banyak ektoparasit, utamanya pada kutu maupun pada tungau ya. Pada unggas juga banyak tungau ya. Ada Cnemidocoptes itu ya, termasuk rungo bulu, Dubidinia melopsitaci itu yang sekarang sedang mewabah dan bisa mempengaruhi produksi sampai 20%, 30% produksi telur itu menurun karena populasinya sangat banyak dalam satu ekor ayam itu. Jumlahnya bisa sampai ribuan bahkan jutaan gitu ya. Dubidinia itu padahal itu adalah tungau bulu dan dia tidak bersifat misalnya membuat tunnel-tunnel atau terowongan-terowongan di kulit, enggak. Beda dengan tungau yang lain seperti Sarcoptes, seperti Nodoedes pada pet animal ya, pada hewan kesayangan. Tapi pada unggas rata-rata atau Cnemidocoptes. Cnemidocoptes masih bisa melalui membentuk apa namanya menyelinap di lapisan epidermis. Tetapi kalau tungau, kalau Dubinia melopsitaci itu di atas permukaan dan dia tidak membuat terowongan-terowongan, tidak membuat menyisip di epidermis kulit, tidak. Tapi itu jumlahnya sangat banyak di tangkai bulu ya. Itu yang jadi Anda punya ilmunya yang itu akan bermanfaat pada saat Anda misalnya berniat menjadi wirausahawan dengan membuka lapangan pekerjaan, membuka farm gitu ya. Ya sekalipun memang tidak langsung, kecuali yang sudah kaya, yang bapak ibunya sudah punya bisnis, sudah Anda tinggal meneruskan. Nah itu diterapkan gitu loh. Gimana sih? Saya yakin kalau seorang dokter hewan kemudian punya basic pengetahuan yang sangat cukup untuk membekali diri dengan manajemen manajemen penyakit, tidak hanya penyakit parasit tapi penyakit bakterial, penyakit viral, penyakit jamur, itu akan jauh lebih apa ya? Akan jauh lebih baik di dalam apa namanya? Pengendalian, di dalam hal manajemen pemeliharaan. Anda kan juga punya ilmu tentang nutrisi kan, pakan unggas gitu kan yang diajarkan pada di laboratorium makan ternak kan, atau jauh lebih bagus ya. Saya berharap banyak dokter hewan yang bisnisnya moncer karena dibekali dengan kompetensi. Kalau peternak-peternak besar yang sampai sini banyak di Blitar itu, Pare, Blitar, Kediri, Tulungagung, banyak peternak-peternak yang besar-besar itu. Mereka asal mulanya otodidak, jadi tidak punya ilmu, hanya otodidak pengalaman aja bertahun-tahun, tapi dia mereka telaten akhirnya jadi pebisnis yang handal gitu ya. Ada Jatinom, ada Agung PS, ada Morodadi PS kalau Anda pergi ke Blitar itu ya. Banyak tuh, ada Cemara PS, ada wah itu peternak-peternak yang punya ratusan ribu ayam petelur itu. Ayam kayak itu. Nah, gangguan ini gejalanya bisanya iritasi, kegatalan,
menggosokkan badan. Kenapa nggak digosokkan badan? Karena gatal ya, grooming, mematuk-matuk ekor apa bulu-bulunya itu. Istilahnya kalau orang Jawa itu didis, bulunya jadi kusut, kusam gitu ya. Anemia termasuk aktivitas kutu yang menghisap darah. Produksi telur dan berat badannya juga menurun, tidak bisa optimal, retardasi growing up. Kemudian kerugian yang lain yang pasti penurunan produksi telur, berat badannya tidak sesuai, quick konversinya juga tinggi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peningkatan biaya produksi, biaya pengendalian kan. Kalau dengan biaya pengendalian misalnya menggunakan pestisida untuk mereduksi atau menurunkan populasi dari serangga, itu pasti biaya ya. Baik itu menggunakan pestisida maupun pemberantasan atau penurunan populasi gangguan serangga yang menggunakan bahan-bahan kimia gitu kan. Nah, termasuk juga tenaga kerja kan, otomatis memerlukan tenaga kerja untuk mengoperasikan dalam rangka pengendalian serangga gitu ya, pengendalian parasit gitu. Nah, model-model pengendaliannya bisa menggunakan pestisida, tapi ya terbatas. Ingat, saya setiap kali mengingatkan pengendalian serangga pada ayam, tidak dengan pengendalian serangga pada sapi, babi, kambing, kerbau, kuda, sifatnya individual. Tetapi pada ayam ini kita bersifat apa komunal atau bersifat populasi. Anda jangan dengan ilmu yang Anda bekali kemudian Anda telan letterlux gitu ya. Wah, pokoknya kalau ada gangguan ektoparasit baik itu kutu, tungo maupun camplak maupun pinjal, wah kita lakukan penggunaan pestisida kemudian kita menggunakan dipping. Di dipping aja. Padahal misalnya pada ayam telur, padahal itu masa produksi. Nah, kalau Anda melakukan pemberantasan dengan dipping, dipegang satu persatu, yang kemarin itu dia 1.000 ekornya dapat 50 ekor, 1.000 ekor ayam yang produksi itu bisa menghasilkan satu hari itu 50 kilo, ya toh? Begitu Anda lakukan dipping karena ingin memberantas gangguan ektoparasitnya, gangguan parasitnya, bisa tinggal 25 kilo, rugi dong. Sehari kehilangan produksi telur 25 kilo. Nah, 25 kilo sekarang telur katakan dari kandang sekitar 25, 26. Berapa perharinya dia rugi? Nah, itulah satu pertimbangan bahwa pemberantasan ayam yang bersifat populasi harus bijak memberikan pertimbangan-pertimbangan. Apakah ini sifatnya harus ditreatment persatu? Oh, jangan. Gunakan metode yang ringan, tidak memberikan stres, kemudian tidak dapat banyak menimbulkan gangguan begitu. Ya, gunakan katakanlah spraying tertentu, dosisnya juga harus rendah, tidak banyak menimbulkan kegaduhan ya. Budak itu ayam pasti akan stres ya. Itulah bedanya pengendalian serangga di tingkat populasi pada unggas dibandingkan dengan pada individu setelah sapi. Dan biasanya kalau itu berasal dari 1-2 ekor, usahakan itu diisolasi, jangan dicampur lagi gitu, diisolasi. Itu penting ya. Jadi kebijakan atau strategi pengendalian juga harus betul-betul harus betul-betul genuine ya, harus betul-betul pinter ya mengendalikan itu. Apalagi Anda misalnya ada berpotensi menjadi konsultan kesehatan pada peternakan ayam yang sudah besar, yang sudah maju gitu ya, harus betul-betul hati-hati di dalam strategi pengendalian Anda kalau dimintai pertimbangan itu ya. Nah, ini salah satu beberapa gambar yang menunjukkan bagaimana bulu unggas itu bisa rontok ya akibat gangguan itu karena aktivitas biting ya, kemudian dermisnya rontok, aliran dermis dari kulit rontok, belum lagi aktivitas menghisap darah menyebabkan kegatalan yang terus-menerus, yang intens itching gitu ya, termasuk juga iritasi gitu ya. Itu ini adalah bentuk-bentuk gangguan baik aktivitas yang dihubungkan dengan tanda-tanda klinis atau gejala klinis ya. Nah, yang berikutnya adalah
Ektoparasit berupa pinjal atau Siponoptera dari kelompok Apaniptera ya, Li. Nah, pinjal pada unggas ada, yaitu Echinopaga gallinacea atau apa namanya Ceratum gallini ya. Ini adalah pinjal-pinjal pada unggas yang cukup mengganggu. Ya. Jadi ada Ceratum pilus gallini, ada Echinopaga gallinacea. Nah, gangguan ini bisa ketenangan karena biasanya pinjal itu sifatnya apa namanya stadium tertentu aja yang dia di hospes. Stadium yang lain dia masih di alam bebas gitu ya. Tapi begitu dia mendapatkan hospesnya dengan cara meloncat, dia akan mengeluarkan aktivitas menghisap darah. Nah, aktivitas menghisap darah ini menimbulkan kegatalan, iritasi ya. Belum lagi potensi dia di dalam menularkan penyakit yang dibawa ya. Bisa seperti cacing pita dipiridium. Tapi ini pada anjing ya, pada unggas bisa summer eczema ya, luka yang biasanya bercampur dengan bakteri yang dibawa karena luka itu yang harus diperhatikan ya. Termasuk dermatitis traumatika. Dermatitis traumatika ini adalah apa namanya hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan dari unggas tersebut. Ya. Penurunan produksi telur itu juga merupakan itu yang harus diperhatikan. Kemudian karena sifatnya menghisap darah, baik pada tinjal jantan maupun tinjal betina, sifatnya dia menghisap darah. Sehingga perlu hati-hatian karena dia juga berpotensi membawa agen infeksi lain di dalam aktivitas menghisap darah itu, memasukkan gitu ya. Nah, biasanya pada unggas-unggas yang dipelihara dengan sistem ekstensif, di backyard, ya, dilepas, dia akan banyak exposure dari secara alamiah, kontak dengan unggas lain yang liar, kontak dengan berbagai macam hewan yang lain gitu kan. Pada ayam buras itu ayam kampung biasanya seperti itu. Itu yang banyak. Dan ini biasanya, nah ini kadang-kadang tidak disadari, kalau pada peternakan ayam petelur, kan populasinya banyak tuh. Biasanya padi kalau sudah masa petelur kan di kandang baterai yang bersap-sap gitu ya, bersusun-susun gitu kan. Kadang-kadang pembatas area kandangnya itu kadang-kadang ayam kampung yang dilepas itu aksesnya bisa dengan mudah masuk ke kandang ayam petelur. Nah inilah yang biasanya tidak disadari, kadang-kadang tidak care gitu lah, nanti tidak diperhatikan dan bahkan dianggap biasa. Nah, padahal ayam buras atau ayam kampung yang main ke kandang ayam petelur itu dia adalah reservoir pembawa. Nah, itu yang seringkali tidak disadari. Dikiranya apalagi kalau ayam kampungnya itu, ayam burasnya itu nimbrung mematuk pakan yang ada di ayam petelur itu, ikut nimbung makan, minum di situ. Wah, itu kelihatannya sepele, tapi itu sangat berbahaya sebetulnya. Kalau dirunut dari histori penyebaran penyakit. Karena unggas atau ayam kampung itu kan berasal dari mana-mana dia. Main sana sini, kontak dengan hewan lain, dengan liar yang lain. Terus masuk ke dalam ayam broiler, ayam petelur yang dikandangkan, ikut makan di situ, ikut minum di situ. Waduh, penyakit apa aja yang dibawa itu, bisa bakteri, bisa viral, bisa ektoparasit, bisa banyak sekali. Nah, itu harus diperhatikan. Kelihatannya sepele, tapi itu sangat penting gitu, di dalam penyebaran suatu penyakit. Ini bagian dari manajemen pemeliharaan, manajemen
kontrol terhadap gangguan parasit, gangguan penyakit bakteri, gangguan penyakit viral gitu ya. Nah, kita lihat siklus hidup pinjal ya. Pinjal kan pada masa telurnya biasanya didebu, kemudian berubah menjadi, ingat di pinjal itu bukan apa namanya nimpa ya, tapi pupa ya. Telur kemudian berubah menjadi larva, ini di das biasanya, di debu, di karpet-karpet, di tempat-tempat yang relatif apa namanya untuk hiddennya gitu ya, akan atau di feses yang kering gitu ya, agak sedikit lembab gitu ya, akan menjadi pupa. Nah, pupa ini juga akan apa namanya berhenti sejenak, berkembang, tetapi dia tidak memerlukan makan, baru berubah menjadi dewasa. Nah, dewasa inilah yang nanti mencari induk semang. Biasanya di kandang-kandang itu juga banyak ya pinjal, cuman saat ini memang tidak terlalu masif seperti pada tungau bulu atau pada kasus-kasus kutu yang lain ya. Nah, pinjal ini merupakan pinjal yang pada unggas ini atau Ectopaga gallinaceae ini pinjal yang sangat soft ya, softly. Tetapi aktivitas menghisap darahnya sangat menyakitkan ya, painful ya. Inangnya bisa ayam, bebek, merpati, dan sebagainya unggas yang lain. Warna merah kecoklatan, dan memang di samping pinjal yang lunak, tetapi dia juga ukurannya lebih kecil dibanding pinjal yang lain gitu ya. Kemudian tatkala dia menempel pada hospesnya, dia akan menanamkan bagian mulutnya untuk menghisap darahnya. Kemudian memang ini adalah khusus pada unggas-unggas yang biasanya di negara-negara tropis yang relatif atau berpasir yang itu sangat mendukung untuk perkembangan siklus hidupnya pinjal ini. Nah, biasanya dia akan mencari daerah-daerah bagian tubuh dari unggas yang relatif tidak berbulu, karena akses untuk bisa menjangkau epidermis itu akan lebih mudah. Di daerah kepala, jengger, ya, pial, bagian mata, gitu ya, paru, betina masuk ke dalam kulit. Kadang-kadang juga bertelur di luka yang ditimbulkan akibat hisapan darah itu. Maka biasanya pada di bawah sayap itu sekitar ekor, ya, dada yang relatif bulunya relatif tidak terlalu lebat gitu ya, sehingga akses untuk menjangkau kulit akan lebih cepat, lebih mudah gitu. Nah, dampak-dampak efek-efek merusaknya itu bisa bulunya rontok, bisa apa kusam gitu ya. Ingat, ada painful sting. Artinya ini menghisap darah yang menimbulkan angka kesakitannya, termasuk kehilangan darah, loss of blood, dan transmisi penyakit yang dibawa. Bisa sebagai port entry akibat luka yang ditimbulkan aktivitas menghisap darah, kan menimbulkan luka tuh. Kemudian virus masuk, walaupun virusnya tidak dibawa, mungkin di situ ada virus di unggasnya itu, tapi karena masuknya itu tidak ada, masuk tidak ada, kemudian ada pinjal yang menghisap darah menimbulkan luka, masuklah virus itu atau bakteri gitu ya. Belum lagi bakteri yang dibawa gitu ya. Ada Pastorella gitu ya. Itu yang biasanya dibawa oleh pinjal. Atau bakteri yang virus yang sudah berada di ayam, tinggal jalan masuknya aja yang dibuat oleh pinjal gitu ya. Nah, gejala klinis gangguan ketenangan dalam jumlah besar akan menimbulkan anemia dan kekurusan. Pada ayam petelur pasti akan menimbulkan penurunan produksi telur. Luka pada mata saat mencoba menghilangkan rasa sakit ini biasanya karena iritasi ya, luka pada diceker-ceker gitu. Oh, namanya unggas hewan ya. Matanya karena di situ ada aktivitas pinjal yang menghisap darah, nyeri kan, iritasi gitu, gatal ya. Terus matanya itu digaruk-garuk sama kakinya gitu ya, untuk menghilangkan rasa gatalnya gitu ya. Nah, itu akan membuat luka. Luka di situ adalah pot entry dari bakteri, virus, jamur termasuk. Pengendalian sistem perkandangan yang baik sebaiknya dari beton atau dari semen gitu ya, supaya biasanya kalau dari tanah itu biasanya terus kemudian mudah sekali memberikan tempat untuk
daur hidupnya, siklus hidupnya pada pinjal. Menjaga kebersihan ini adalah strategi-strategi umum yang bisa dilakukan, menjaga kebersihan kandang, membuat kotoran secara teratur dan bahan mengandung sehingga semua stadium dari perkembangan siklus hidupnya di pinjal itu akan terreduksi ya, akan diturunkan. Spraying dengan sarang, washing atau dusting ini adalah teori-teori yang sebetulnya sangat situasional dan kondisional gitu ya, tergantung situasinya. Nah kalau pada grandparent boleh. Pertimbangannya kita harus lakukan dipping atau lakukan spraying atau lakukan dusting ya seperti ini. Karena grandparent sangat mahal ya. Grandparent itu sangat mahal. Sehingga masih bisa lah pertimbangan individu ya. Apalagi grandparentnya itu performanya bagus di dalam menghasilkan telur yang nanti telurnya itu ditetaskan menjadi kodok atau diucik yang nanti diproduksi dalam massal gitu ya sampai berpok-pok, satu poknya biasanya 100, ada bonus 2 biasanya 102 gitu ya. Nah kontrol-kontrol seperti itu bisa dilakukan pada grandparent, tapi pada komersial harus berpikir ulang ya. Nah ini penyakit parasit protozoa dan cacing, kita khususnya ini adalah pada cacing tempoh hari sudah kita bahas, terutama pada cacing heterakis ya. Karena cacing heterakis ini tidak terlalu patogen, tetapi justru bahayanya adalah dia membawa penyakit protozoa saluran pencernaan yang disebut dengan penyakit enterohepatitis atau blackhead disease pada unggas yang disebabkan oleh Histomonas melicridis. Histomonas ini dibawa oleh cacing, telur cacing heterakis gallinarum. Begitu telur cacing heterakis gallinarum menginfeksi atau tertelan oleh unggas, maka sekaligus keluar larvanya, keluar histomonasnya, karena histomonas sudah ada di dalam telur cacing heterakis. Itu yang lebih berbahaya, benar. Kalau cacing yang lain juga banyak ya, ada Staphylococcus, Ascaridia, gitu. Ada Reletina, ada Davaini. Nah ini efek langsung terhadap ayam, cacing ya. Kematian ayam karena penyakit ikutan yang dibawa oleh cacing gitu ya. Belum lagi misalnya ada cacing, nah ini pada cacing Ascaridia seperti ini biasanya menimbulkan sumbatan bolus ya. Ayam cacing dewasanya itu menggumpal, melingkar-melingkar, menggumpal, membentuk bolus dan dia mengumbat saluran pencernaan. Kemudian karena menyumbat maka gerakan peristatik itu akan terganggu. Pada saat dia makan, pakannya itu tidak bisa tertelan karena tersumbat, nggak bisa karena gerakan peristatik dia tidak bisa meneruskan sampai ke kaudal, sampai ke distal ya. Semut muntah dia, gitu ya, menolak gitu ya, jadi muntah. Gitu. Nah seringkali peternak itu bingung, wadah ayam saya kok muntah, kenapa ini? Dulu saya waktu jadi TS sering ya, kasus-kasus ayam petelur. Ayam saya banyak yang mati karena muntah ini. Pas saya berpikir ini agak pucat gitu. Oh, sudahlah. Kita coba yang sudah mati itu kita nekropsi. Ternyata hampir semua, hampir mayoritas itu cacing Ascaridia gali yang menyumbat saluran pencernaan, membuat bolus, buntu itu akhirnya saluran pencernaannya, usus halusnya buntu. Ya otomatis saya pakan yang dikonsumsi itu tidak bisa termetabolisme karena tertolak akibat buntunya saluran usus itu. Ini ada cacing pita ya toh. Belum cacing pita ini yang sangat cepat. Tempoh hari saya pelihara ayam di kandang belakang itu mudah sebetulnya cara men-tracing historinya kenapa kok jadi cacingan itu. Nah saya waktu saya masih brooder, masih kuduan itu, yang satu blok itu saya kasih saya kasih sekam. Sekamnya ini adalah sekam saya bawa dari sepanjang sana, Kelas Krian sana. Memang sekarang cari sekam juga nggak terlalu mudah ya. Sekamnya sekam lama, yang banyak di situ banyak tikus, yang bersarang di situ, ada belum lagi kecoa macam-macam. Saya tahu bahwa oh ini sekamnya, karena memang sulit cari sekam. Akhirnya saya bawa aja, saya buat brooder. Ayam yang saya taruh di sekam itu dengan ayam saya taruh di kandang atas
Yang di bawah itu banyak cacing pitanya. Ayamnya pada yang mati, saya nekropsi karena memang saya penelitian tentang koksi, karena banyak cacing pitanya sangat banyak. Tapi kalau yang di kandang, yang di atas, tidak ada. Nah, itu indikasi bahwa broiler yang menggunakan sekam yang tidak baru, yang banyak di situ wild animalnya maupun tikus dan sebagainya, itu banyak di kemungkinan untuk timbulnya penyakit-penyakit yang dibawa oleh sekam yang sudah banyak telur cacing pitanya gitu berkembang. Tatkala itu kan kalau disekam itu kan ayamnya juga matok-matok kan, nah itu akan tertular oleh sekam yang sudah lama, yang dimana sekamnya itu banyak tikus, banyak kecoa, banyak unggas serangga-serangga yang lain atau hewan-hewan lain yang. Nah, pencegahannya ini bisa pada unggas ya, cacing. Bahkan unggas itu kan kalau cacingan itu biasanya 3 bulan sekali ya dikasih obat cacing ya. Biasanya yang paling sering adalah Ascaridia dan obat pilihannya adalah piperacin ya. Piperacin sitrat itu adalah penyakit cacing pada nematoda pada unggas yang biasa menjadi langganan untuk bisa dilakukan pengendalian dengan memberikan 3 bulan sekali gitu ya. Nah, sekarang kita menginjak pada koksi. Koksi ini adalah penyakit yang strategis di dalam peternakan unggas pada ayam, baik ayam petelur maupun ayam pedaging. Kita tahu koksi ini adalah protozoa saluran pencernaan. Di ayam ini sangat banyak macam spesiesnya. Jadi spesiesnya bisa ada sekitar 8-9 spesies pada ayam. Sifat dari protozoa ini adalah spesies spesifik, artinya Anda tidak akan Anda temukan Emeria tenera pada bebek, pada mentok, pada kalkun, beda spesiesnya. Di samping spesies spesifik hospesnya, juga spesies spesifik imunitasnya. Artinya kalau agen infeksi yang menginfeksi induk semang, kemudian induk semangnya itu tertentu terinfeksi Emeria tenera misalnya. Kan kalau sudah masih survive, masih bisa tak bertahan, kan timbul tuh kekebalannya. Nah, dia hanya kebal terhadap Emeria tenera, tetapi tidak kebal dengan Emeria acerulina atau Emeria necatrik begitu ya. Sifatnya yaitu spesies spesifik untuk hospesnya, spesies spesifik untuk imunitasnya. Tidak ada cross silang immunity ya. Cross immunity enggak. Masih dalam tataran penelitian itu masih tidak terbukti ya, belum terbukti, bukan tidak belum terbukti ada reaksi silang imunitasnya. Jadi kenapa? Kalau koksi sekarang itu karena isu global adanya AMR atau EMR, antimicrobial resistance, karena resistensi, kemudian adanya residual, ada residu bahan-bahan kimia, antibiotik, bahan kimia yang lain di dalam produksi ternaknya, bisa di daging, bisa di telur, bisa di jeruan-jeruan gitu ya, jadi visceral gitu ya, daging, telur, susu ya, pada ruminansia ya, susu. Nah itu sehingga strategi pengendalian koksi itu dialihkan pada penggunaan vaksin. Konsekuensinya memang vaksin koksidosis itu mahal. Kenapa? Karena dalam proses pembuatannya itu kita harus mensintesis atau melakukan kultur pada semua spesies yang menyerang. Karena tadi itu sifatnya yang spesies spesifik itu dalam imunitasnya. Jadi kalau misalnya pada ayam itu ada 9 spesies, yang terbaik adalah bahan infeksinya, bahan seed vaksinnya harus 9 spesies itu. Nah sekarang yang paling bagus adalah
vaksin yang attenuated, yang dilemahkan. Nah, yang dilemahkan itu harus mengandung 9 spesies. Nah, itulah yang sulit. Itu akan mengcover seluruh spesies yang menginfeksi ayam. Tapi ya masih mending, nah, ada dari 19 kemudian kita bisa mengumpulkan 4 spesies atau 5 spesies yang biasa. Karena tiap lokasi itu akan berbeda-beda. Mungkin di Surabaya yang banyak kita temukan Tenella, kemudian ada Acerulima dan Maxima. Mungkin daerah lain misalnya di Jawa Barat atau di Kalimantan beda lagi, mungkin di sana yang banyak misalnya Nekatrik sama Mitis atau sama Precox gitu, atau sama Bruneti gitu ya. Nah itu beda lagi misalnya di Bali. Nah itulah yang masih mending lah. Misalnya kalau di Jawa biasanya ada Maxima, ada Tenela, ada Acerulina, ada Mitis. Nah itu yang kita buat gitu. Minimal itu akan mereduksi kasus-kasus koksi. Sekalipun koksi ini adalah self-limiting disease. Artinya penyakit yang bisa sembuh sendiri. Tetapi kalau kita mengikuti falsafah seperti itu, ya sudah menimbulkan kerugian, baru kita sadar, tapi kan gangguan produksinya kan nyata, artinya real gitu. Penurunan produksi telur sudah terjadi, terus kemudian pertumbuhan berat badannya juga tidak bagus, kan sudah rugi itu. Namanya bisnis, kan profit oriented gitu ya. Nah itu yang menyebabkan tetap strategis pengendalian dengan cara menggunakan vaksin. Ya kita hitung misalnya per ekor ayamnya itu kalau kalian menggunakan vaksin ini katakanlah berapa biaya yang saya keluarkan dibandingkan dengan penurunan produksi akibat gangguan penyakit ini. Nah harus begitu, harus cerdik seperti itu ya. Yang nggak cerdik pikiran cuma sepintas geradakan gitu ya, geradakan hanya secara garis besar. Wah ini, tapi tidak melihat bahwa sudah berapa kilo telur yang tidak bisa maksimal produksinya tatkala ada gangguan koksi. Belum lagi misalnya tatkala koksi itu berjangkit pada saat dia starter atau scale grower untuk persiapan menuju tahapan masa bertelur, pasti akan lambat itu. Karena banyak organ atau mukosa ususnya yang rusak. Nah kalau mukosa usus rusak akibat emilia kan nggak bisa maksimal dalam metabolisme pakannya ya. Di mana fungsi ususnya itu menyerap nutrisinya, kemudian melakukan metabolisme pencernaannya, ya pasti sudah rugi kan. Nah maka dari itu dilakukan pengendalian dengan cara vaksinasi. Nah vaksinasinya juga bisa dilakukan secara awal. Jadi berpikirnya jangan, koks itu yang paling pekat dia terkena umur sekitar 3 atau 4 minggu. Enggak. Sekarang di OC pun sudah dapat, sudah terinfeksi. Karena vaksin koks ini bisa dilakukan pada saat TAB, mas, pada saat telur ayam bertunas, pada saat di penetasan. Umur 17 hari di masa di mesin tetas itu sudah bisa dilakukan imunisasi gitu. Ya, pada saat saya di Amerika itu saya menggunakan vaksin itu saya imunisasikan pada pada telurnya, pada telur TAB-nya, telur ayam bertunas itu. Umur 16 hari, 17 hari sampai 18 hari. Kita lakukan imunisasi. Dan hasilnya bagus. Telurnya masih bisa menetas. Kemudian ayamnya juga relatif lebih tahan. Karena infeksinya bisa berlangsung sejak dini gitu kan. Ya. Itu yang menjadikan strategi pengendalian koksidosis dengan vaksin akan jauh lebih baik dibandingkan kalau hanya mengandalkan antikoksi atau koksidiostat. Nah, selama ini peternak kita itu dininabubukan dengan penggunaan koksidiostat pada dosis prevention, pada dosis pencegahan. Nah, itu yang tapi begitu ada isu global ini sudah lama, cuman hanya kita kebanyakan kan peternak-peternak kita di dalam menghasilkan telur maupun menghasilkan daging, yang ayam broiler itu ya, rata-rata pemain domestik, pemain lokal itu. Mereka tidak bisa bersaing di dunia internasional, kalah bersaing karena negara-negara pengimpor daging ayam, pengimpor telur itu akan menerapkan
aturan atau peraturan yang sangat strict, sangat ketat, utamanya pada penggunaan antibiotik atau penggunaan bahan-bahan kimia pada produksi ternaknya. Produksi ternak kan bisa daging ayam, bisa susu, bisa telur gitu kan. Nah kalau daging ayamnya yang diekspor, kemudian telurnya banyak residu bahan kimia, mereka nggak mau. Pasti ditolak, pasti itu. Dan ketat, negara seperti Jepang, Amerika, dan negara-negara maju yang lain, Eropa gitu ya. Alangkah besarnya kerugian dari eksportir yang sudah dikirim katakanlah dari Indonesia ngirim ke Jepang atau ngirim ke Eropa, Amerika, sudah menggunakan transportasi yang mahal di sana begitu melalui seleksi, melalui pemeriksaan, residu obatnya, antibiotiknya maupun bahan-bahan kimia yang lain ditolak terus dikembalikan. Apa mau dibawa kembali telur atau daging ayamnya dari sana dibawa lagi ke Indonesia? Rugi dia. Nah, artinya dibuang akhirnya. Udah berapa itu ya? Maka dari itu tidak disadari bahwa pada saat seperti saat ini borderless gitu ya, dunia tanpa batas, tanpa sekat gitu ya. Kemudian kita masih berpikir primordial, berpikir domestik. Ya nggak akan berkembang. Ya untungnya Indonesia itu konsumennya, customernya, konsumennya masih banyak gitu ya. Daya serapnya telur, produksi kita ya, daging, populasi kita kan banyak. 200 berapa sekarang? 200 hampir 290 juta jiwa. Ya otomatis konsumennya masih banyak sehingga produk-produk domestik, produk lokal masih bisa terserap oleh banyaknya konsumen. Jadi ada juga yang kita sudah ekspor, tapi betul-betul pemeliharaannya betul-betul strict penggunaan chemical agentnya. Jadi penggunaan agen-agen kimianya sangat tidak menggunakan gitu, tidak di. Maka muncul produksi pakan, produksi makanan itu ya, yang sifatnya organik gitu ya. Jangan yang jadi dari hewan hidup, dari tanaman aja ya banyak yang sudah organik, yang tanpa intervensi penggunaan pestisida, obat-obat kimia itu dihindari. Sayur, tahu, tempe. Kalau Anda punya pengalaman pergi di luar negeri itu, di supermarket besar itu, yang jaringan waralaba yang menggurita di negeri tertentu gitu ya, itu banyak produknya dipisahkan. Ini tahu yang organik, ini tahu yang anorganik. Beda jauh, harganya 2 kali lipat. Nah itulah yang hanya saja di kita, konsumen kita itu masih belum care ya. Bukan tidak care, tapi belum care. Kita sendiri atau saya sendiri lah kata lagi, yang penting aku oleh daging, yang penting aku oleh telur, bisa beli aja sudah lumayan. Tidak berpikir, telurnya itu mengandung antibiotik atau antikoksi, nggak urus, yang penting aku dapat telur, nggak didadar, diteplok, enak. Gitu. Tidak berpikir dampak selanjutnya gitu. Demikian juga sayur tahu, atau sayur yang lain. Di negara-negara seperti di Amerika, di Eropa, di Inggris itu, sayur itu sudah anorganik, ada yang organik. Harganya beda, sawi, bayam, spinach itu spinach, ya, kemudian juga apa namanya carrot gitu ya. Itu beda yang organik, harganya 2 kali lipat dari yang anorganik gitu ya. Nah, isu-isu seperti itu yang kita cepat atau lambat kita harus bisa mengadopsi gitu ya. Nggak bisa kita terus seperti ini ya. Dunia terus bergulir, berubah, dan perubahan itu suatu keniscayaan, maka dia mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa mengadopsi itu. Sehingga sistem pengobatan pada penyakit-penyakit pada unggas tidak lagi berorientasi pada penggunaan antibiotik maupun bahan-bahan kimia, tetapi bagaimana pengendalian gangguan kesehatan itu dilakukan dengan pencegahan melalui penggunaan vaksin. Jadi kita bisa lihat kejadian penularan adanya koksi ya, biasanya yang menjadi predisposisi adalah liter yang basah, lingkungan yang tidak bersih,
penggunaan antikoksi yang tidak optimal, artinya tidak merata di dalam pencampurannya dengan pakan kalau itu diimplementasikan dengan dicampur dengan pakan. Kemudian termasuk imunosupresi dari gangguan penyakit lain, sehingga koksi akan jauh lebih mudah berjangkit pada ayam-ayam yang sudah stres, ayam-ayam sudah overpopulasi, misalnya satu flock ayam broiler gitu ya, biasanya isinya 5.000. Nah, karena ini menjelang hari raya, diisi 10.000. Wah, itu sudah predisposisi. Biasa kan, peternak-peternak itu kan ambisi. Tatkala misalnya hari raya, kemarin tuh hari rayanya bulan Mei ya. Nah, ayam potong itu kan dipanen umur 32 sampai 35 hari. Nah, 32 atau 35 hari sebelumnya kan kita harus memasukkan, atau sebelum 32 hari, atau katakanlah 40 hari atau 50 hari sebelum hari raya, kan mereka sudah masukkan ayam, putuk. Nah, karena menjelang itu kan biasanya harga daging kan wah, naiknya sangat signifikan ya. Nah, itu bisa satu kandang biasanya optimalnya itu ada 4.000 atau 5.000. Oh, ini diisi 10.000, itu kan overcrowded. Nah, itu predisposisi terjadinya penyakit. Tidak hanya koksi, penyakit yang lain juga pada overpopulasi pasti. Nah, penularan dari koksi ini adalah melalui okista. Stadium okista adalah stadium yang seksual yang bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan infeksi. Okista yang stadium seksual ini bukan okista yang baru dikeluarkan melalui feses, tetapi yang sudah bersporulasi, yang sudah infektif. Sporulasi itu gini, jadi feses itu mengandung okista, ini adalah generasi seksual dari Emeria, perkawinan antara gamet jantan dan gamet betina, membentuk okista. Nah, okistanya sudah kan melalui feses itu belum okista yang infektif, belum infektif itu, masih itu dimasukkan ke tubuh ayam yang lain belum dapat terjadi infeksi. Tetapi kalau sudah berkembang menjadi sporulasi, sporulasi itu ditandai dengan adanya 4 sporosis di dalam okista itu, masing-masing sporosis mengandung 2 sporozoid. Jadi satu okista itu mengandung 8 sporozoid. Nah, itulah yang infektif, yang bisa menginfeksi. Ya. Baik secara mekanik atau debu yang membawa okista kan ringan sekali, atau liter yang ada di itu kemudian dipatuk-patuk. Ya. Tertelanlah ayam. Nah, kita harus mengetahui siklus hidupnya. Jadi tadi okista itu dasarnya dari yang ini, yang dari apa, endokin di tubuh ayamnya ya. Pembentukan okista dimulai dari fase, baik itu fase fase gametogoni atau fase sisogoni, yang dimulai dengan fase sisogoni. Nah, sisogoni kemudian nanti setelah itu mengikuti fase gametogoni. Gimana gametogoni itu? Merozoid yang berasal dari perkembangan sison yang pecah itu berdiferensiasi menjadi makro dan mikro gamet. Jadi sporozoid itu asalnya belum teridentifikasi apakah dia jantan atau betina. Baru nanti ada diferensiasi tatkala dia sudah dari sison generasi keberapa. Kalau pada Emeria itu banyak ya macamnya. Tenella itu biasanya 3 bahkan 4 sison atau 2-3 sison gitu ya. Nah, sison yang kedua atau ketiga enggak. Sison generasi yang ketiga itu yang menghasilkan merozoid. Nah, merozoid ini akan berubah, berdiferensiasi. Sampai sekarang mekanisme perubahan dari merozoid yang tidak teridentifikasi apakah jantan atau betina, itu yang belum jelas itunya, apa namanya, mekanismenya. Apakah dia dipengaruhi oleh mekanisme yang terjadi di tubuh parasit itu sendiri atau dipengaruhi juga lingkungan microenvironment dari usus ada ayam. Dia berdiferensiasi menjadi mikro dan makro gamet. Kemudian yang makro gamet itu kan jantan betina. Makro gamet itu masuk duluan ke epitel yang sehat. Nah, begitu sudah masuk, barulah disusul dengan mikro gamet yang jantan, mengawini. Terjadilah sigut. Sigut itu okista itu yang masih muda, berkembang. Kalau sudah matang, sudah dewasa, pecahlah epitel usus itu, kemudian dia akan keluar ke lumen usus, karena gerakan peristaltik usus, maka okista tadi terbawa melalui feses dan keluar feses. Itulah
Kemudian masuk keluar ke dalam keluar induk semang, keluar dari induk semang kan, keluar dari tubuh induk semang, di luar tubuh semang itu misalnya di lantai, di kandang-kandang, karena pengaruh suhu, kelembapan dan oksigenasi, maka dia berubah menjadi seperti ini. Asalnya seperti ini. Anda lihat kursor yang saya gerak-gerakan ini? Lihat enggak ini? Kemudian dia akan berubah menjadi sporulasi begini. Halo? Ini tidur semua ini. Halo? Wah, Terlihat. saya ngobrol dari tadi. Kelihatan, Prof. Nah, asalnya unsporulated oosis menjadi sporulated oosis seperti ini. Nah, inilah yang infektif. Masing-masing sporulasi ini, masing-masing sporulated oosis ini akan mengandung 4 sporosis. 4, 1, 2, 3, 4. Masing-masing sporosis mengandung 2 sporozoid. Nah, ya, itu yang apa namanya? Yang menjadikan dia bisa menginfeksi. Nah, kemudian kalau dia itu kemudian dia mencemari atau mengkontaminasi air minum, pakan, atau terbawa alat-alat kandang, atau terbawa sepatu boot dari anak kandang, atau pemiliknya, atau sandal gitu ya, mencemari, kemudian masuk ke dalam tubuh ayam melalui oral ya, pecahlah itu menjadi, jadi satu ookista yang sporulasi itu bisa menginfeksi 4 epitel usus. Kalau mereka aktif semua. Tapi di dalam perjalanan kan bisa ada yang sporozoidnya yang cacat atau sporozoidnya yang lemah. Jadi parasitological index dari koksi itu bisa dihitung itu ya, antara materi yang bisa infeksi kemudian dibandingkan dengan sel yang terinfeksi gitu ya. Itu adalah parasitological index. Nah, masuklah, dimulai lagi proses sisogoni ya. Merozoid masuk ke dalam epitel, kemudian jadi sison. Sison berkembang, matang, pecah, menjadi merozoid. Keluarlah merozoidnya itu. Merozoid itu nanti masuk ke dalam sel epitel lagi, menjadi sison generasi kedua. Berkembang, matang, pecah, epitelnya juga rusak. Kemudian keluar merozoid generasi kedua dari sison generasi kedua. Begitu terus. Sampai tergantung spesiesnya. Masing-masing spesies Emeria itu berbeda-beda jumlah generasi sisonnya gitu ya. Nah, masuk lagi. Kemudian masuk ke dalam gamet. Inilah proses siklus hidupnya dari Emeria. Disebut self-limiting karena memang dia terbatas ya. Jadi dia kalau misalnya sudah katakanlah Emeria dia mengandung 3 generasi sison. Kemudian masing-masing sison itu nanti sudah habis kan, masuk ke dalam fase gametogoni. Gamet juga tertentu set. Jadi tidak seperti penyakit bakterial, penyakit viral yang itu berkembang terus bisa menginfeksi lagi. Kalau ini terbatas, kemampuan parasitnya terbatas, tetapi daya rusaknya cukup signifikan gitu loh. Maka ada ayam-ayam yang karena kemampuan berkembang parasit ini terbatas, maka biasanya disebut dengan self-limiting disease. Artinya induk semang yang terinfeksi ini tatkala dia bisa survive, tahan, bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi kerugian kan sudah terjadi. Misalnya ayamnya kurus, pertumbuhannya nggak optimum, belum lagi produksinya juga turun, gitu kan? Tetap hitungannya begitu orang bisnis. Nah, seperti itu ya, harus tahu. Nah, gejalanya ayam yang terinfeksi menunjukkan depresi, bulu kusam, pucat, karena bleeding ya. Bahkan bleeding kalau sudah terlalu berat, maka menimbulkan kematian gitu ya. Jengger kaki, pucat gitu ya. Diare biasanya kalau pada ayam diare berdarah gitu ya, makanya disebut diare berdarah itu adalah khas khusus untuk koksidosis gitu ya. Dan macamnya kalau tenella menyebabkan sekal koksidosis, tapi kalau spesies yang lain disebut intestinal koksidosis. Gitu. Pertumbuhannya tidak optimal, mortalitas cukup tinggi, namanya pada pulet ya, pada ayam-ayam yang mau belajar menginjak fase laying, fase bertelur gitu ya. Patologisnya bisa bersifat lapisan serosa usus itu, kuki putih, mukosa usus jadi mengalami perdarahan, penggembungan lumen pendarahan, itu bisa swelling gitu ya, membengkakan ya, bisa berlipat-lipat ukurannya. Kalau bisekum tidak kelihatan jelas ya.
asalnya misalnya satu, katakanlah ukurannya satu kecil gitu ya, tapi ini bisa jadi besar, berlipat-lipat ukuran sekumnya itu ya. Itu yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, di samping itu juga apa namanya pendarahan yang ditimbulkan kan banyak menimbulkan pendarahan karena anemia gitu ya. Jadi nah di dalam ini harus diperhatikan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini berlipat-lipat ukurannya. Ukuran normalnya nggak seperti ini khususnya. Nah, termasuk ini maksima ini pada bagian apa baik jejunum maupun ilium ya, terutama di jejunum ya. Nah ini sekum yang kecil ini tadi berubah jadi sebesar ini ya, yang harus diperhatikan. Nah ini juga, oh matang ini penuh dengan campur dengan darah pendarahan gitu ya. Belum lagi kalau dibuka ini pankreas ya. Nah seperti ini, wow, pasti banyak. Ini pasti itu. Nah spesies, nah ini gambaran skematik ya. Mana itu Emilia. Nah, gini, duodenum ini Acervulina, Mifati, Hagani, Prekok, Mitis ini di duodenum. Kemudian di apa hewan apa di usus besarnya bisa Bruneti dan Tenella. Nah, di sini juga ada di bagian tengah ini setelah duodenum bisa Maxima, bisa Nekatrik gitu ya. Semua itu bisa diidentifikasi berdasarkan predileksi. Tetapi akurasinya memang tidak 100% atau tidak akurat. Ya bisa dikira-kira gitu ya. Nah, pencegahan dan pengobatan koksidosis bisa biosecurity, kebersihan itu tadi, termasuk kebersihan, pencegahan kontaminasi, atau memberikan efek panas, karena koksidosis bisa mati dengan pemanasan. Kalau Anda kasih dengan misalnya obat atau katakanlah desinfektan, ya tidak bisa. Kemudian liternya harus dijaga kering, sering diganti, tetapi penggantian liter terlalu sering juga akan menimbulkan gangguan pada ketenangan unggas. Kalau dipelihara sistem apa kandang, sistem lantai ya, dikeluarkan di lantai akan menimbulkan stres karena gangguan pembersihan itu. Tapi ya harus dipertimbangkan apakah sudah waktunya dan kemudian dia tidak banyak menimbulkan gangguan, kegaduhan ya. Kami yang paling strategis dan paling prospektif adalah dengan vaksinasi. Gitu. Pengobatannya bisa melalui menggunakan golongan ionospor, salinomisin, duramasin. Tapi kalau pengobatan pada koksidosis tidak efektif ya sebetulnya. Ya. Dan biasanya yaitu tadi harus dilakukan misalnya kalau menggunakan prevention dengan dosis pencegahan gitu. Tapi itu sudah karena global isu ya, akhirnya itu juga harus secara pasti dan perlahan-lahan harus diadopsi menggunakan vaksinasi ya. Biasanya menggunakan misalnya antioksidan bisa di air minum atau pakan. Di air minum bisa menggunakan ambrolium, sulfagun yang saling banyak ya. Meskipun sulfa juga bisa dipakan, ambrolium juga bisa dipakan ya. Yang berikutnya adalah avian, ini protozoa ya, avian trichomoniasis. Ini adalah protozoa saluran pencernaan bagian atas. Biasa pada burung merpati, juga pada ayam. Karena dia ada protozoa berflagela, ciri khasnya dia punya flagela, baik flagela anterior maupun flagela posterior. Yang flagela posterior itu akan berasal dari kinetoplas ya. Kemudian dia akan bervalisa ke belakang, arah belakang. Ini bisa diisolasi dari swab pada kerongkongan ya. Akan didapatkan trichomonas ini. Jadi di swab, kemudian hasil swabnya dengan cotton bud gitu ya, ditempelkan, dioles-oleskan pada cover gelas, pada objek gelas, kemudian ditetesi air atau aquades, diperiksa di bawah mikroskop, akan muncul gerakan-gerakan ini ya, itu akan terlihat. Yang jelas pada merpati itu yang biasa mudah dengan mudah, karena biasanya, nah seperti ini. Karena penularannya melalui pigeon milk.
Jadi kalau induk merpati atau burung pada umumnya kalau memberi makan anaknya kan ya diloloh ya. Diloloh itu dengan paruhnya dia membawa makanan kemudian dimasukkan ke dalam paruh anaknya. Inilah proses penularannya trichomoniasis pada unggas melalui pigeon milk atau air minum yang terkena seperti ini. Merpati itu kan hampir semuanya jarang yang langsung di kandang, terus menurut saya biar ada pagupon ya, pagupon itu ya, dia lepas gitu kan. Cari makannya di sembarang tempat, inilah tempat juga caranya menyebarnya penyakit trichomoniasis ini. Gejala klinisnya biasanya ngorok, eksudat pada rongga mulut, lesi-lesi kuning pada rongga mulut, lidah, esofagus, crop, dan profiting bahkan sampai ke liver. Nah, seperti ini di empang-empang air ini minumnya gini kan, ini merpati, ini kan sarana penularan gitu ya. Kalau kita lakukan etofia kan jadi ini eksudat warnanya agak seperti kuning gini ya pada rongga mulutnya akan kelihatan seperti itu. Kemudian diagnosisnya gejala gini, kemudian pemeriksaan parasit, swab saluran pencernaan atas dan bisa menggunakan furasulidon. Sebentar ya, saya ada telepon masuk. Halo, Nang. Saya ada telepon masuk. Nah, seperti ini ya. Menggunakan amino, tapi sebetulnya penggunaan ini juga bisa dilakukan tatkala memang itu kasusnya tidak terlalu besar populasinya, unggas yang terinfeksi gitu ya. Itu kemudian bahan yang lain, protozoa yang lain yang harus kita perhatikan adalah, sebentar. Nah, nih. Pertama adalah leukositosonosis. Anda sudah lihat ya nih ya. Leukositosonosis. Anda lihat ini? Kan sudah saya ganti nih. Kelihatannya? Sudah terlihat, Prof. Oke. Leukositosonosis yang sudah saya tadi sempat saya bahas. Bentar. Jadi leukositosonosis ini juga malaria like ya. Seperti malaria. Tapi penyebabnya ada leukositosun. Ada kauleri, ada sabrusesi, ini pada ayam. Adapun yang leukositosun simundi pada itik ya, pada bebek. Kemudian yang smiti ini pada kalkun ya. Transmisinya kalau tidak ada serangga tidak akan terjadi ya. Khususnya pada lalat penghisap darah yaitu kulikoides. Ini khusus untuk yang leukositosun kauleri. Adapun yang simulium itu selain kauleri ya. Bisa sabrusesi gitu ya. Dan karena potensi lalat penghisap darahnya ini, maka biasanya di kandang-kandang itu dekat situ pasti ada breeding place dari perkembangan lalat penghisap darah itu. Misalnya semak-semak yang basah mengandung air, itu merupakan tempat perindukan, tempat berkembang biaknya lalat penghisap darah ini ya. Makanya di ayam-ayam potong yang dipelihara di tengah sawah gitu ya, tengah sawah ada kandang panggung, di situ juga ada air termasuk rumput, itu merupakan suatu kondisi yang sangat cocok terjadinya interaksi antara faktor pembawanya dan timbulnya penyakit protozoa saluran pencernaan saluran peredaran darah maupun baik pada
Leukocytosis maupun malaria ya, berdarah nyamuk juga ya. Klinikal simptomnya bisa fesesnya berwarna hijau, depresi, ini fase berwarna hijau ini memang belum tentu kalau ada beda warna gini, beda warna di slide ini khusus bukan. Karena feses berwarna hijau itu juga bisa, bakteri juga bisa, E. coli juga bisa hijau. Nah, yang penting adalah vomiting blood, artinya muntah darah. Atau juga paralisis. Nah, mekanismenya kenapa bisa? Pasti ya, terus masuk makan menurun pasti ya, orang sakit atau hewan sakit pasti akan terjadi penurunan konsumsi, nafsu makannya menurun ya. Nanti kita sebutkan kenapa kok jadi muntah darah. Nah, sama siklus hidupnya juga ada 3 fase, sporogoni, gametogoni, dan sisogoni. Adapun yang sisogoni dan gametogoni ada pada unggas, pada hospesnya. Pada serangganya ini sporogoni, ya, fase pembentukan sporosis atau fase pembentukan gamet, fase pembentukan sporozoid yang ada di dalam sporosisnya, ya. Kemudian berputar seperti oksidosis. Kemarin kalau oksidosis yang sporogoninya kan cuma berkembang di alam bebas ya, tanpa ada vektor ya. Kalau ini di vektornya, di vektor pembawanya yaitu lalat penghisap darah tadi. Bentuknya seperti ini. Kalau lihat pemeriksaan ulas darah akan macam-macam ya spesies dari leukositozoon itu seperti ini. Pada gambar yang kursor saya putar-putar ini. Banyak macamnya ya. Nah, kalau yang besar ini pada eritrosit, ya toh? Gametnya ini gamet jantan, ini gamet betina. Ini pada eritrosit dari unggas. Ini sampai nukleus dari eritrositnya ini terdepres ya, tertekan sampai ke pinggir gitu ya. Kalau yang merosoidnya, mikrogametnya ini biasanya lebih granularnya lebih sampai ke pinggir, sampai membentuk perentangan seperti cabang gitu ya, perentangan kayak tangan yang memanjang seperti ini. Bisa juga di sel darah putihnya. Salah satu sel darah putihnya bisa di limfosit ya. Nah, seperti ini. Ada jumlah ini ada mikrogamet, ini ada makrogamet. Ya, jadi dia bisa menginfeksi eritrosit, tetapi juga bisa menginfeksi diferensial leukosit, bisa limfosit ya. Itu yang bisa terjadi. Nah, ini pada jaringan. Sison ini biasanya terjadi terjadi di induk semang ya. Sisonnya itu. Bisa di sel epitel ya, dari pembuluh darah juga bisa. Nah, seperti gambarannya. Ini adalah sison yang bisa dilakukan dengan scraping. Jadi misalnya dilakukan uji gerusan jaringan. Bisa di limpanya, bisa di ususnya, bisa di livernya gitu ya. Dengan gerusan jaringan maka akan munculnya sison ini. Dengan mudah itu bisa dilihat ya. Dicoba ya kalau praktikum itu. Kalau nanti Anda misalnya ada yang ingin penelitian tentang leukocytozoonosis, ambil aja kasus-kasus di lapangan, kemudian lakukan pemeriksaan dengan gerusan jaringan, ulas darah, dan sebagainya. Kombinasi itu nanti bisa menjadi bahan skripsi ya. Ini penularnya, ada kulikoides, ada simulium, ya. Lalat penghisap darah ukurannya jauh lebih besar dibanding nyamuk, katakanlah kulek atau anopeles itu lebih besar ukurannya dibanding yang kulikoides ya. Karena kulikoides lebih kecil, dia bisa menghisap darah dari abdomen dari nyamuk. Nah, perubahan patologi atantumnya terjadi spot-spot atau bintik-bintik darah pada
baik pada dada, pada pangkal paha, pada kulit, ya, pada sekitar mata, kulit sekitar mata. Kemudian terjadi bleeding, pendarahan di semua organ internal ya, bisa di paru-paru, bisa di hati, kemudian limpa, pankreas, usus, ginjal, pulpentikulus, bursa fabricius ya. Kemudian ada juga penggumpalan darah, blood clot, yang ditemukan di rongga abdomen maupun di saluran pernafasan ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa di liver, bisa di usus, bisa di dada gitu ya, daging. Nah, karena adanya bendung darah di rongga abdomen dan organ dalam, organ visceral ya, organ termasuk juga di saluran pernafasan, maka dia dapat karena bendung darahnya sangat berat, dapat muntah darah. Ini yang kenapa jadi muntah darah. Akan mekanisme tubuh akan berusaha menumpahkan cairan darah yang jadi hambatan, baik hambatan pada saluran pencernaan maupun pada pernafasan. Maka dari itu pada saat nekrosi akan didapatkan beginilah ini seluruh organ internalnya itu pendarahan, gitu. Ya, ini biasanya ciri khas. Walaupun ada spot-spot seperti darah ini pada penyakit lain, tetapi bleedingnya tidak seperti sehebat di leukositosun. Pasti oh ini leukositosun persis. Malaria juga ada gitu, tapi tidak terlalu seberat pada leukositosun. Nah ini diagnosis laboratorium dengan plasmin dengan gerusan jaringan bisa dan serologik dengan melihat titer antibody-nya. Diagnosis bandingnya, diferensial diagnosisnya bisa ILT, infeksius laringotrakitis karena virus ya. Infeksius laringotrakitis ini juga bisa muntah darah gitu. Tetapi tidak sehebat pada leukositozoonosis. Bisa gumburu disease yang bintik-bintik tadi, bisa sulfa poisoning keracunan sulfa, bisa malaria pada unggas juga bisa. Kontrolnya dengan menurunkan angka populasi dari vektor pembawanya tadi, alat penghisap darah tadi. Kemudian ada pembersihan dari pemotongan rumput-rumput, ini reduksi breeding pace-nya dari lalat penghisap darah tadi, termasuk juga penggunaan vaksin. Nah, penggunaan vaksin ini masih tataran laboratorium dan penerapan percobaan di lab ya. Treatmentnya bisa menggunakan klopidol, bisa menggunakan malaria unggas yang lain, obat malaria unggas yang lain. Nah, cara pengendalian serangganya seperti ini, bisa lakukan light trap, nanti perangkap dengan lampu ini ya, light trap ya. Dikumpulkan pada saat malam hari biasanya. Nah, seperti ini. Anda bisa coba ya. Nah, kemudian treatmentnya bisa menggunakan sulfamonometoksin, bisa menggunakan pirimetamin, tergantung dimasukkan ke dalam pakan maupun bisa melalui air minum gitu ya. Karena biasanya kalau menggunakan ini, biasanya pada pakan untuk 29 hari, ini biasanya untuk pencegahan bisa bekerja pada fase obatnya itu bekerja pada fase sisozoni sehingga pembentukannya tidak normal atau berkurang lah minimal generasi sisonnya. Kemudian yang lain adalah avian malaria. Kalau saya banyak ya, tergantung hewannya ya. Ada Plasmodium juxtanuclear, ada Plasmodium gallinaceum ini pada ayam. Nah, ada yang Davitici, ada yang Euphoir, ada yang Falak, ada yang Hermani, Lerictum, Catermerium ya, ini banyak ya. Transmisinya juga melalui gigitan nyamuk, bisa kulek, bisa Aedes, bisa Armigeres ya. Yang itu bisa terjadi penularan. Nah, seperti ini. Fasenya juga begitu. Fase sisojoni, fase sporokoni, sisojoni maupun gamet itu terjadi di hospes, yang sporokoni terjadi di tubuh nyamuk, sama dengan pada leukositosun. Nah, gejala klinisnya suhu naik turun dari intermittent fever, ya demam itu, bulu kusut, nafsu makan turun, diare kehijauan. Nah,
Ini juga ada satu diferensial diagnosisnya dari leukositosun. Anemia pasti karena memang di eritrosit ya. Gangguan keseimbangan bahkan kelumpuhan karena kelumpuhan ya. Perubahan patologi anatomi, pembesaran limpa, splenomegali, pembesaran hati, hepatomegali, ginjal juga, karkas pucat karena banyak kehilangan darah, umpamanya eritrosit. Pendarahan pada organ dalam dan otot dada tidak sehebat pada leukositosun. Nah, seperti ini. Klinis seperti ini. Hatinya membesar, limpanya juga begitu. Kemudian ini yang dibandingkan dengan yang normal. Nah, seperti ayam juga bisa ngantuk. Nah, pada pemeriksaan blood smear didapatkan gamet maupun sison. Ya, campur antara sison dan gamet ya. Bisa apa namanya? Bisa Anda lihat di sini ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan apa? Pembentukan sison dan kemudian ada juga yang gamet seperti ini. Nah, different diagnosisnya adalah leukositosonosis, kontrolnya dengan mereduksi populasi nyamuk penular ya sebagai transmitter. Tentunya dengan kloroquine bisa ya. Nah, sekarang ada hemoproteus. Ini adalah malaria pada unggas juga atau penyakit pada peredaran darah yang disebabkan oleh Hemoproteus columbi. Biasanya pada merpati ya, pigeon atau dove. Transmisinya melalui lalat penghisap darah yaitu golongan kelompok Hippobozidae. Bisa chrysop, bisa kulicoides. Kalau pada pigeon atau pada dove, pada merpati itu adalah Pseudolindia canariensis. Gejala klinisnya memang tidak terlalu tampak ya, asimptomatik, tetapi kadang-kadang ada anuresia, ada anemia, dan biasanya merpati itu agak ngantuk ya, selalu tidur ngantuk ya. Ini pada yang kasus yang akut. Nah, sison didapatkan pada jaringan, baik itu di endotel maupun kemudian gamet itu juga di eritrosit. Nah, seperti ini. Ini gametnya. Biasanya bentuknya seperti halter. Ini adalah mikrogamet, ini adalah makrogamet. Bedanya kalau mikro itu granulanya ada di ujung-ujungnya ini di tipnya, tetapi kalau yang makro menyebar semua granula. Ini yang makro. Jantan dan makronya yang jantan, makronya yang betina, mikronya yang jantan. Nah, kalau sisanya bisa kita dapatkan seperti ini pada sel pembuluh darah pada unggas ya. Bentuk hemoproteus banyak macamnya ya. Ada yang masih muda, ada yang satu sel itu diisi dua, ada yang tiga gitu ya bentuknya seperti itu. Ya. Macamnya banyak ya. Pada pemeriksaan histopatnya, pada saat histopatologinya akan dilakukan sison yang berkembang di dalam sel endotel dari pembuluh darah bisa ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian juga terjadi pendarahan pada pembesaran pada apa? Limpa ya. Pada liver, pada ginjal atau juga pada utamanya pada liver dan pada ginjal, pada limpa juga. Dan warnanya relatif gelap ya. Diagnosis laboratorium jika menggunakan blood smear, gamet didapatkan pada pada eritrosit ya. Pasti diagnosisnya adalah malaria ya. Kontrolnya dengan mengendalikan lalat sebagai vektor nanti ya di mana Pseudocinisia termasuk Hippobozidae ya. Sanitasi kandang. Biasanya treatmentnya tidak diperlukan karena biasanya asimptomatis ya. Saya pikir itu kuliah hari ini. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita lakukan lisensi ya.